Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, terima kasih sudah hadir di rutinitas kita bersama setiap hari Sabtu malam atau hari Minggu malam kita adain podline ya. Sekarang di pekan ketiga di bulan Juni, kita masuk lagi di kisah 1001 malam. Alhamdulillah di bulan kemarin kita sudah selesai ya kisah tiga orang gadis cantik, kemudian Harun Ar-Rasyid dan tiga lelaki buta. Kita udah selesai sampai sana. Sekarang kita masuk ke kisah baru yang dikisahkan di dalam kisah 1001 malam, yaitu mengenai pembunuhan misterius di Baghdad. Masih seputar kisah Khalifah Harun Ar-Rasyid tapi dengan peristiwa pembunuhan misterius di kota Baghdad. Mari kita mulai saja berkisah malam ini, melanjutkan kisah 1001 malamnya. Jadi di kisah 1001 malam ini kita membahas sebuah pembunuhan misterius di kota Baghdad dari awal sampai akhir. Tepatnya kita bercerita di malam ke-19 dari 1001 malam yang ada. Jadi kita baru masuk ke malam ke-19. Nah, setelah masalah Harun Ar-Rasyid, kemudian tiga gadis cantik dan tiga lelaki buta yang sudah selesai di bulan kemarin juga udah kita bahas. Nah, Harun Ar-Rasyid itu memiliki kebiasaan unik ya, yaitu ia senang berkeliaran pada saat malam hari di kota Baghdad. Jadi, sebagaimana Umar bin Khattab, Harun Ar-Rasyid juga selalu melihat kondisi masyarakatnya gitu ya pada malam hari. Ketika ia memimpin pada malam hari beserta pengawalnya, ia biasanya berkeliling melihat kondisi masyarakatnya di kota Baghdad kala itu kayak gimana gitu ya. Nah, suatu hari ia bilang, aku ingin berkeliling kota pada malam ini untuk mengetahui keadaan para pejabat serta keadaan rakyat yang sebenarnya, kata Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian pada malam itu Khalifah berkeliling kota bersama Ja'far bin Maki dan Mansur. Jadi Ja'far dan Masrur ini adalah pengawal setia ya, kaki tangannya Harun Ar-Rasyid. Jadi kalau misalnya Harun Ar-Rasyid pergi kemana-mana, pasti ditemani sama mereka. Kemudian mereka berjalan menuju pasar, melewati lorong-lorong gitu ya. Ketika itu mereka bertemu dengan seorang orang tua yang menjunjung kerajang dan jala. Sedang tangannya memegang sebuah tongkat. Jadi ketemu sama kakek-kakek yang bawa tongkat dan bawa keranjang. Ia berjalan sangat pelan dan Khalifah Harun Ar-Rasyid mendekati orang tua tersebut. Ia bertanya, wahai orang tua, apa pekerjaanmu? Gitu ya, kata Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, orang tua itu menjawab, hamba adalah seorang nelayan. Hamba memiliki keluarga dan telah pergi dari rumah sejak tengah hari sampai malam ini gitu ya. Tapi ternyata Allah belum memberikan rezeki berupa ikan kepada hamba untuk memberi makan keluarga. Sungguh hamba tidak menyukai keadaan hamba ini gitu ya. Nggak pulang, nggak bawa ikan, nggak ada hasil tangkapan yang bisa dijual dan sebagainya. Bahkan hamba berangan-angan mati sajalah gitu ya. Lebih baik aku mati daripada aku tidak bisa menafkahi keluargaku. Nah, kemudian Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid itu menawarkan, bagaimana menurutmu jika kita pergi bersama-sama ke sungai, kita pergi barengan ke sungai, lalu engkau melemparkan jalamu dan aku akan membayar apapun yang engkau dapatkan pertama kali seharga 100 dinar. Jadi apapun yang kamu dapatkan untuk pertama kalinya dikasih ke Khalifah Harun Ar-Rasyid dan apapun hasil tangkapannya akan dihargai sebanyak 100 dinar. Mendengar tawaran itu, akhirnya si orang tua ini merasa senang. Baiklah tuanku gitu ya, kata si nelayan tua yang gembira ini. Nelayan itu pergi ke sungai bersama dengan Khalifah dan para pengawalnya yang bernama Ja'far sama Masrur tadi. Sesampainya di sungai, ia segera melemparkan jala, menunggunya beberapa saat lalu menariknya. Ternyata di dalam jala yang disebarkan oleh si nelayan tua itu, ada sebuah peti yang terkunci rapat dan terasa sangat berat. Peti itu segera ia keluarkan dari jala dan diserahkan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Khalifah Harun Ar-Rasyid memberinya 100 dinar sebagaimana janji. Nelayan itu berpamitan pulang sedangkan Khalifah memerintahkan Ja'far al-Barmaki dan Masrur untuk membawa peti itu ke istana. Jadi ketika nelayan itu narik jalannya ada sebuah peti yang terasa berat sampai diangkut sama dua orang ya, Ja'far sama Masrur ke istana. Setibanya di istana, mereka menyalakan lampu, kemudian Ja'far al-Barmaki dan Masrur membuka peti secara paksa karena petinya susah dibuka.
Pada saat peti terbuka, di dalamnya terdapat keranjang dari anyaman kurma gitu ya. Kemudian terhampar potongan permadani. Permadani itu semacam karpet kecil dan setelah permadaninya dibuka, ternyata di bawahnya ada selimut dan selimut itu diambil, tampaklah jasad manusia yang berupa seorang gadis yang sudah menjadi mayat dalam keadaan terpotong. Di dalam peti yang didapatkan oleh nelayan tua, dibungkus sama selimut ya, ada jasad seorang wanita yang sudah dimutilasi, dipotong-potong, dibungkus sama selimut, dibungkus lagi sama permadani, ya karpet kecil dan ditutup sama keranjang, baru ditutup lagi sama peti. Menyaksikan jasad gadis itu, ternyata Khalifah Harun al-Rasyid sangat sedih dan meneteskan air mata, lalu memandang kepada Ja'far, pengawalnya. Dan Khalifah Harun al-Rasyid itu berkata, "Hai Ja'far, kenapa ada manusia yang berani membunuh pada zamanku ini? Ia melemparkan mayat ke laut dan aku disuruh bertanggung jawab akan hal ini. Demi Allah, aku akan membalaskan kematian gadis ini. Akan kubunuh orang yang telah membunuhnya. Demi hubungan nasabku dengan Bani Abbas, jika engkau tidak berhasil menghadirkan pembunuhnya di hadapanku, maka engkau akan kugantung di depan pintu gerbang kerajaan berikut 40 anggota keluargamu." Jadi saking kesalnya Khalifah Harun al-Rasyid mengetahui ada seorang pembunuh di zamannya, ia memerintahkan pengawalnya yang bernama Ja'far, "Ja'far, kamu cari dong gitu ya siapa pembunuh wanita ini. Kalau kamu tidak dapatkan pembunuh dari wanita ini, maka kamu yang akan digantung beserta 40 anggota keluarga yang kamu miliki." Kemudian Ja'far bilang, "Wahai Amirul Mukminin, berilah hamba waktu selama 3 hari." Kemudian akhirnya Khalifah memberikan Ja'far al-Bimaki itu waktu 3 hari untuk menemukan pembunuh dari gadis yang dimutilasi tersebut. Ja'far berlalu dari hadapan Khalifah, berjalan menelusuri kota dalam keadaan sedih sambil berpikir ya, dari mana aku bisa mengetahui orang yang telah membunuh gadis itu? Apalagi harus membawanya ke hadapan Khalifah ya. Jika aku bawa ternyata bukan pelakunya, tentu aku harus menanggung akibatnya. Sungguh aku tidak tahu harus berbuat apa. Jadi Ja'far al-Bimaki pada malam hari itu kebingungan. Dari mana mulai penyelidikan untuk mencari siapa pembunuh dari gadis yang udah dimutilasi tersebut. Ja'far al-Bimaki memutuskan untuk berdiam diri saja di rumah selama 3 hari dan pada hari keempat ia dijemput oleh utusan khalifah. Jadi saking bingungnya Ja'far menyelidikinya dari mana, kan petinya juga dari laut gitu ya. Nggak tahu mulai dari mana, jadi lebih baik daripada kalau orang-orang zaman dulu tuh daripada apa memfitnah orang lain sebagai pelakunya lebih baik mengorbankan diri sendiri gitu ya. Jadi Ja'far al-Bimaki ini daripada nuduh orang lain yang bukan pembunuhnya, lebih baik udah diem aja di rumah selama 3 hari itu, nggak nyalahin siapa-siapa gitu ya. Dan pada akhirnya di hari keempat dijemput oleh utusan Khalifah Harun al-Rasyid. Dan Khalifah bertanya pada hari keempat yang udah dikasih waktu selama 3 hari. Pada hari keempat ditanya, "Mana pembunuh gadis itu? Kan aku sudah suruh kamu buat nyari gitu ya." Tapi ternyata Ja'far al-Bimaki nggak menghasilkan dan menemukan pembunuh dari gadis tersebut. Lalu ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah hamba mengetahui hal-hal yang gaib gitu ya, sehingga hamba tahu siapa pembunuhnya?" Mendengar jawaban Ja'far, Khalifah bertambah marah dan murka sehingga memerintahkan agar Ja'far digantung di depan pintu gerbang kerajaan. Bahkan pengawalnya sendiri mau digantung sama khalifahnya gitu ya. Khalifah juga memerintahkan agar juru bicara kerajaan mengumumkan bahwa akan diadakan keramaian di pintu gerbang kerajaan dan seluruh warga kota raja dipersilahkan untuk menghadirinya. Jadi sengaja dibikin pengumuman besar akan ada eksekusi mati dari Ja'far al-Bimaki dan 40 orang keluarganya gitu ya, sama masyarakatnya. Seluruh warga kota menyambut gembira karena akan diadakannya keramaian. Jadi kayak apa ya, pesta pasar kaget lah gitu ya. Diumumkannya sih kayak pasar kaget, tapi ketika mereka berduyun-duyun menuju pintu gerbang, ternyata Khalifah memerintahkan agar tiang gantungan baru dipersiapkan. Jadi diumumkannya mau ada pesta lah gitu ya, kayak festival, kayak pasar kaget, tapi ternyata sekaligus untuk eksekusi mati dari Ja'far al-Bimaki. Para pengunjung terkejut ketika mengetahui bahwa keramaian itu ternyata upacara penggantungan dari pengawalnya Khalifah Harun al-Rasyid yang bernama Ja'far al-Bimaki beserta 40 orang keluarganya. Mereka mulai merasa kasihan dan meratapi nasib dari Ja'far al-Bimaki tersebut. Nah, melihat hal itu, melihat Ja'far yang mau
eksekusi mati, tiba-tiba muncullah seorang pemuda tampan dan berpakaian bersih. Ia mendesak kerumunan warga menuju ke arah Ja'far al-Bimaki yang mau digantung. Wahai wazir yang mulia, gitu ya, semoga Allah memberikan keselamatan kepada Tuhan. Ketahuilah, hamba yang membunuh gadis itu, maka hukumlah hamba, ucap si pemuda-muda itu. Mendengar ucapan si pemuda, Ja'far merasa lega karena ia nyaris tidak bisa berbicara dan merasa sedih sekaligus gembira. Bersedih karena hidup si pemuda akan segera berakhir gitu ya, karena Khalifah Harun al-Rasyid mau mengakhiri kehidupan pembunuh gadis tersebut. Nah, sementara Ja'far Abdul-Maki berbicara dengan pemuda itu, datang lagi seorang laki-laki tua yang menerobos ke kerumunan. Nah, terus laki-laki tua itu bilang, "Wahai wazir, jangan percaya ucapan pemuda ini, sebab tak seorang pun yang telah membunuh gadis itu kecuali hamba. Maka hukumlah hamba atas kematian gadis tersebut." Lalu dibalas lagi sama si pemuda yang pertama yang masih muda sama ngejawab si orang tua. Jadi wahai wazir, orang tua ini tidak mengerti apa yang ia katakan. Sebenarnya hambalah orang yang membunuh perempuan tersebut. Jadi hukumlah hamba segera. Terus kata si orang tua sama ke anak yang muda, "Nah, engkau ini masih sangat muda dan masih pantas menikmati kesenangan dunia. Sedangkan aku adalah orang tua yang telah puas menikmati kehidupan. Aku akan memberikan nyawaku untukmu," gitu ya. Terus orang tua itu menoleh kepada Ja'far dan berkata, "Tak seorang pun yang telah membunuh gadis itu selain hamba. Maka segeralah gantung hamba saat ini juga," kata si orang tua. Nah, ketika Ja'far al-Bimaki mendengar pembicaraan antara si pemuda dan si laki-laki tua ini, ia makin bingung gitu ya. Kemarin aja selama 3 hari nggak ada gitu ya sama sekali, dan memang dia nggak berniat mencari gitu ya si Ja'far al-Bimaki ini. Tapi ketika aku ingin dieksekusi oleh tuanku sendiri, ternyata ada 2 orang yang mengakui bahwa dia telah membunuh gadis gadis yang berada di dalam peti. Kemudian Ja'far akhirnya membawa 2 orang tersebut ke hadapan Khalifah Harun al-Rasyid dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, pembunuh gadis itu telah hadir." Lalu Khalifah bertanya, "Mana orangnya?" gitu ya, "yang mana?" Nah, terus Ja'far ini menjelaskan masing-masing dari kedua orang tua ini sama-sama mengaku sebagai pembunuhnya dan inilah mereka berdua. Lalu Khalifah bertanya kepada mereka berdua yang dibawa oleh Ja'far, "Siapakah di antara kalian yang telah membunuh gadis itu dan melemparkannya ke laut?" Tanya Khalifah kepada 2 orang yang rupanya adalah seorang ayah dan anak. Gitu ya. Jadi ayahnya yang tua, anaknya yang muda sama-sama ngaku mereka ngebunuh si gadis yang dipotong-potong di dalam peti tersebut. Lalu kata si pemuda, "Hambalah yang membunuhnya, wahai Khalifah." Nah, tak seorang pun yang telah membunuhnya selain hamba, kata si orang tua. Pada pada bilang, "Aku yang bunuhnya nih," gitu ya. Terus kata Khalifah Harun al-Rasyid, "Ya udah gitu ya, gantung aja mereka berdua kalau sama-sama membunuh dua-duanya. Wahai Amirul Mukminin, adalah salah satu kezoliman menggantung kedua mereka walaupun ternyata hanya satu yang bersalah." Jadi Ja'far al-Bimaki ini tetap sama prinsipnya. Ngapain nyalahin orang yang nggak melakukan hal tersebut gitu ya. Kenapa kita harus menghukum orang yang tidak bersalah? Akhirnya si pemuda itu bilang, "Demi zat yang meninggikan langit dan membentangkan bumi, hambalah yang membunuh gadis itu, wahai Khalifah Harun al-Rasyid, dan dirinya sendirilah yang menyebabkan kematiannya," kata si pemuda. Lalu pemuda itu menyebutkan keadaan gadis itu persis dengan yang telah diketahui oleh Khalifah, hingga ia menyimpulkan bahwa memang pemuda itulah yang membunuhnya. Khalifah takjub bukan kepalang atas pengakuannya tersebut. Khalifah itu bertanya pada si pemuda yang ngaku pembunuh si gadis tersebut, "Apa yang telah menyebabkanmu berani melanggar hukum dengan membunuhnya? Dan apa pula yang menyebabkanmu untuk mengakui tanpa paksaan bahkan tanpa diminta balasan?" Nah, barulah dari sana si pemuda berkisah tentang bagaimana caranya dia membunuh si gadis di dalam peti. Inilah kisah pemuda tersebut. "Wahai Amirul Mukminin, gadis yang terbunuh itu adalah istri hamba. Ayahnya adalah paman dari hamba sendiri. Ayahnya menyerahkannya kepada hamba untuk dinikahi saat ia kecil. Kami hidup bersama dan dianugerahkan 3 orang putra. Istri hamba sangat baik dalam melayani hamba sehingga hamba pun sangat mencintainya." Jadi eh, is- gadis yang dimutilasi itu ceritanya adalah istri dari si pemuda ini gitu ya. Ia sakit parah dan keadaannya semakin buruk ya, tidak semakin baik.
Namun karena hamba merawatnya dengan baik, dengan mendatangkan tabib, akhirnya ia sembuh. Jadi sembuh, kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi kayak gitu. Suamiku, aku sangat menginginkan buah apel, sekalipun satu gigitan saja. Setelah itu, aku rela mati setelah aku makan apel gitu ya. Kata si istri pada si pemuda yang ngakunya pembunuh ini. Kemudian si pemuda ini berkata, baiklah dengan izin Allah, keinginanmu akan aku kabulkan. Hamba pun pergi ke kota saat itu juga dan mencari buah apel yang diinginkan oleh si istri yang sedang sakit. Namun setelah mencarinya di seluruh kota, hamba tidak dapat menemukan satupun apel karena bukan musimnya. Nah, bahkan apel dengan harga yang mahal pun susah didapat gitu ya, karena tidak juga menemukan apel. Akhirnya dengan kesal hamba pulang ke rumah dan malam itu hamba habiskan dengan memikirkan buah apel. Jadi karena istrinya sakit terus-terusan gitu ya, sembuh sakit, permintaan yang terakhirnya adalah meminta buah apel, tapi ternyata buah apelnya nggak ada gitu ya di kota tersebut. Bahkan yang harganya mahal pun nggak ditemukan sama sekali. Terus dia pulang dan keesokan harinya pemuda ini berangkat kembali berkeliling kebun-kebun penduduk tetapi tidak menemukan buah apel gitu ya. Ada pohonnya tapi nggak ada yang berbuah buah apel tersebut. Kemudian ditanyalah itu mendekati seorang tukang kebun, engkau tidak akan menemukan buah apel kecuali di kebun milik Amirul Mukminin di kota Basrah, sebab di sana banyak buah apel yang dikumpulkan oleh para tukang kebunnya Baginda. Kemudian si pemuda ini datang ke Basroh setelah melakukan perjalanan siang malam selama 15 hari, akhirnya tiba di kota Basroh untuk mencari apel yang diinginkan oleh istrinya yang sedang sakit. Hamba membelinya dari seorang tukang kebun seharga 3 dinar untuk 3 buah apel. Jadi masing-masing apelnya harganya 1 dinar. Dan akhirnya hamba pun pulang dengan perasaan gembira karena telah memenuhi keinginan istri hamba yang sedang sakit. Namun sesampainya di rumah ternyata istrinya sudah tidak menginginkan lagi, udah mah capek-capek ke Basro selama 15 hari cari apel buat istri tersayang. Tapi istrinya pas dibawain buah apel udah hilang mood gitu ya, udah nggak mau lagi makan buah apel. Ia menerima buah itu dengan setengah hati dan tetap belum sembuh dari sakitnya. Keadaan tetap lemah hingga akhirnya 10 hari kemudian ia sembuh dan hamba pergi ke toko seperti biasa. Jadi udah nggak kambuh lagi nih penyakitnya dalam 10 hari itu. Akhirnya si pemuda ini berdagang ke pasar Baghdad lagi buat ngejual sesuatu di tokonya. Pada suatu hari saat hamba sedang duduk di toko, lewatlah seorang budak hitam tinggi besar sambil memegang sebuah apel yang menurut hamba itu adalah buah yang hamba dapatkan dari kota Basro. Karena kan di Baghdad pada saat itu nggak musim buah. Nggak musim buah apel. Kalaupun mau dapat apel ya harus pergi ke kota Basro tadi ya dengan perjalanan 15 hari gitu ya bolak-balik. Lalu si pemuda itu akhirnya penasaran ngelihat budak budak hitam yang bawa apel, dia bertanya, "Hai budak yang baik, dari manakah engkau mendapatkan buah apel itu?" Lalu dia jawab, hamba mendapatkannya dari kekasih hamba. Ia sedang sakit dan hari ini hamba menjenguknya. Hamba melihat ada 3 buah apel di samping tempat tidurnya dan ia berkata bahwa suaminya si pencemburu itu telah menghabiskan waktu setengah bulan untuk mendapatkan buah tersebut. Sesudah hamba makan dan minum serta meminta buah apel ini, hamba pun pulang. Jawab si budak tersebut. Mendengarkan hal itu, mendengarkan penjelasan dari si budak, siang hari bagaikan malam, ya pokoknya udah memuncak gitu ya emosinya. Hamba segera menutup toko, si pemuda tersebut menutup toko dan bergegas. Karena saking marahnya, hamba bahkan nyaris gila saat tiba di rumah, hamba langsung menanyakan buah apel itu kepada istrinya. Ketika ditanyain, kemana apelnya satu lagi? Kan aku beli 3 gitu ya, aku bawa buah apel dari Basro itu ada 3, kenapa tinggal 2, satu lagi kemana? Istrinya menjawab, aku tidak tahu. Mendengar jawabannya, hamba semakin yakin bahwa cerita si budak yang dia dengar di toko di pasar Baghdad pada saat itu benar adanya. Hamba mengambil pisau dan menusuk dada istri hamba sendiri, serta memotong lehernya. Mayatnya hamba letakkan di dalam sebuah keranjang dan dimasukin ke dalam sebuah keranjang, kemudian dipotong-potong, ditutupi atasnya dengan selimut, kemudian serta selembar permadani. Kemudian hamba meletakkannya di dalam peti, lalu melemparkannya ke sungai. Hukumlah hamba, wahai khalifah, sebab hamba takut akan dituntut pada hari kiamat kelak.
Nah, pada saat itu, saat pulang, hamba melihat putra hamba yang tertua sedang menangis. Lalu hamba bertanya, kenapa ia menangis? Jadi pada saat sudah melakukan hal tersebut, sudah dibuang, si pemudanya pulang ke rumahnya, kemudian datang ayahnya. Ayahnya ini ayah dari si pemuda ini yang udah tua gitu ya. Pada saat si ayahnya pulang ke rumahnya dan melihat putra si pemuda ini sedang menangis, dia bertanya, kenapa gitu ya nangis? Terus si pemuda ini jawab, bilang sama si orang tua, wahai ayah, pagi ini aku telah mengambil satu dari 3 buah apel milik ibu gitu ya. Kata anak hamba bercerita. Aku membawanya ke pasar. Jadi ini anaknya dari si anak dari si pernikahan si pemuda gitu ya. Belum ketemu sama ayah, belum ketemu sama ayah yang tuanya. Ini masih anaknya kan tadi dari pernikahannya dengan si gadis yang cantik itu ada 3 anak ya. Nah ini anaknya yang tertua menangis, kemudian pas sudah selesai ngebuang jasad istrinya ke sungai, pas dia pulang ke rumah dia mendapati anak tertuanya nangis. Pas ditanya kenapa kamu nangis, wahai ayah, pagi ini aku telah mengambil satu dari 3 buah apel milik ibu. Aku membawanya ke pasar bersama adik-adikku. Tiba-tiba ada seorang budak hitam tinggi merebut apel itu dariku. Ia bertanya, dari mana engkau mendapatkan apel ini? Kemudian aku menjelaskan kepada si budak hitam itu, demi Allah, budak, demi Allah buah apel itu didapatkan oleh ayahku setelah pergi selama setengah bulan untuk diberikan kepada ibuku yang sedang sakit keras. Maka kembalikanlah kepadaku. Namun budak hitam itu tetap tidak memperdulikan kami. Bahkan saat kami memohon untuk sekian kalinya, ia menamparku dan segera berlalu, lalu pergi gitu ya si budak hitam itu apalnya, dan akhirnya si anak dari si pemuda ini pulang ke rumahnya. Mendengar penuturan dari anak pertamanya, si pemuda sadar bahwa ternyata dia telah melakukan kesalahan yang besar karena dia telah membunuh istrinya sendiri. Ia tidak patut menemui kematian sekejam itu. Rupanya si budak yang hitam tadi telah berbohong dan memfitnah istri dari si pemuda itu. Hamba menangis sejadi-jadinya dan putra-putra hamba juga turut menangis. Lalu datanglah mertua hamba, gitu ayahnya si gadis. Baru nih ketemu sama ayahnya si gadis yang orang tua. Nah, ternyata orang tua ini adalah orang tua yang tadi ngaku-ngaku, kan tadi yang ngaku-ngaku ngebunuh ada 2 orang ya. Ada laki-laki tua, ada seorang pemuda. Pemuda ini adalah suami dari si gadisnya. Sementara orang tua yang ngaku-ngaku membunuh adalah eh, ayah dari si gadis tersebut gitu. Nah, kemudian diceritakanlah gimana kisahnya dan akhirnya semua meratapi kematian dari gadis tersebut hingga tengah malam. Kami berduka sampai 3 hari lamanya ya. Sayang, soalnya istrinya tewas akibat ketidakadilan dan terbakar api cemburu. Semuanya disebabkan oleh si budak yang memfitnah tersebut. Demikian cerita hamba, wahai Amirul Mukminin, maka demi leluhur baginda, hukumlah hamba dengan tepat gitu ya, kasih hukuman. Demi Allah, sumpah Khalifah Harun Ar-Rasyid, aku tidak akan menghukum siapapun kecuali budak terkutuk itu. Wahai Jafar, carilah budak itu dan bawa ia ke hadapanku. Jika tidak, maka kepalamu lah yang akan aku pancung. Jadi Jafar tuh udah selamat dari hukuman Khalifah Harun Ar-Rasyid buat dipenggal kepalanya sama keluarganya. Dia datang bawa 2 orang yang ngaku sebagai pembunuh dari gadis itu gitu ya, gadis yang dimutilasi tersebut. Ada pemuda sama orang tua. Ternyata pemudanya adalah suaminya, orang tuanya adalah si ayah dari si gadis yang dibunuh. Ternyata juga mereka termakan, si pemuda ini atau si suami dari gadis ini termakan fitnah dari si budak hitam. Akhirnya balik lagi ke Jafar nih, kan akarnya belum selesai. Balik lagi ke Jafar, Jafar kamu cari dong budaknya gitu ya, budak hitam yang memfitnah si pemuda ini gitu ya, sehingga dia ngebunuh si istrinya ini. Kalau misalkan kamu nggak dapat budak tersebut, ya kamu yang bakal dipancung. Lagi-lagi Jafar gitu. Lagi-lagi Jafar. Nah, pada saat itu Ratu Syahrajat menghentikan ceritanya dan kita masuk ke malam ke-20. Akhirnya Ja'far al-Bimaki berlalu dan dari Khalifah Harun al-Rashid setelah memberikan penghormatan dan sebagainya. Kali ini ia jalan keluar menuju kematian karena bingung ya. Budak yang clue yang dia dapat ya cuman budak hitam di pasar.
Ya udah, budak hitam di pasar pada saat itu di kota Baghdad kan banyak banget ya. Harus mulai dari mana gitu ya. Kali ini tidak ada jalan keluar lagi selain kematian yang akan aku temui, kata Jafar. Semoga Allah menyelamatkan jiwaku seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya pas mau digantung ada yang bisa nyelamatin. Demi Allah aku akan tinggal saja di rumah selama 3 hari menunggu kehendak Tuhan terjadi lagi gitu ya. Nggak coba nyari lagi gitu ya, karena bingung mau kemana lagi. Udahlah diam aja di rumah daripada ngefitnah orang. Jafar akhirnya berdiam diri di rumahnya selama 3 hari dan pada hari keempat ia memanggil hakim dan para saksi. Ia hendak berwasiat karena akan segera menemui ajal. Jadi dia pengennya berwasiat kepada anak-anaknya. Ia juga mengumpulkan seluruh keluarganya untuk berpamitan karena mau dipenggal sama Harun al-Rashid karena nggak nyari budak hitamnya gitu, udah nyerah duluan. Semuanya menangis sedih dan beberapa saat kemudian datanglah utusan Khalifah Harun al-Rashid yang menyampaikan kabar bahwa ia sangat murka atas pilihannya Jafar untuk lebih memilih mati daripada mencari tahu budak yang memfitnah si pemuda. Dan akhirnya memerintahkan agar hukuman Jafar segera dilaksanakan. Jafar kemudian meratap haru. Hal ini membuat seluruh keluarga dan para budaknya juga ikut berduka. Pada saat itu ada seorang putrinya, jadi salah satu putri dari Jafar yang paling kecil mendatanginya sambil menangis. Ia memeluk dan mencium putrinya untuk yang terakhir kali gitu ya. Saat memeluknya dengan agak keras ia merasakan sesuatu di dalam kantong putrinya. Jadi ketika perpisahan sama putrinya mau meninggal dunia gitu izin, tapi ia merasakan sesuatu di dalam kantong putrinya tersebut. Anakku, apa yang ada di dalam kantong bajumu gitu ya. Terus kata anaknya bilang, ini adalah sebuah apel yang dibawa oleh budak kita. Namanya Raihan. 4 hari yang lalu ia tidak mau memberikannya sampai kuberi uang 2 dinar. Nah, ketika mendengar cerita dari anaknya tentang budak dan buah apel tersebut, akhirnya Jafar sangat senang. Sungguh Allah Maha Cepat atas kekuasaannya. Lalu Jafar memanggil si budak agar menghadap kepadanya. Hai budak bejat, dari mana engkau mendapatkan apel ini? Gitu ya, kata Jafar menanyakan pada budak yang ternyata budaknya sendiri. Hamba merebutnya dari anak kecil yang sedang bermain di pasar 5 hari yang lalu. Hamba menamparnya meskipun anak itu memohon-mohon. Katanya apel ini didapatkan oleh ayahnya setelah melakukan perjalanan setengah bulan ke Basroh untuk memenuhi keinginan ibunya. Hamba pergi meninggalkan mereka. Kemudian tuan putri kecil ini memintanya, tetapi hamba tidak mau hingga ia bersedia membelinya seharga 2 dinar dariku. Inilah kisah hamba yang sebenarnya, kata si Raihan dan budak hitam itu. Dengan rasa takjub, mengingat terjadinya fitnah dan pembunuhan karena kebohongan budaknya tersebut, akhirnya Jafar segera membawa si budak ke hadapan khalifah. Di depan khalifah, ia menceritakan segala peristiwa yang dialaminya, yang dialami si budak, dan si budak juga bercerita tentang apa yang dia lewati kepada hadapan Khalifah Harun al-Rashid. Kemudian Khalifah memerintahkan agar hal itu ditulis dan dijadikan sebagai pemberendah. Jadi kayak kasus-kasus yang telah diselesaikan oleh Harun al-Rashid gitu ya, dimasukin ke perpustakaan kerajaan. Wahai Amirul Mukminin, jangan heran dengan pengalaman hamba yang serba kebetulan ini gitu ya. Karena kan kebetulan, padahal Jafar tuh nggak ada niat sama sekali buat nyari pembunuh gadis yang dimutilasi. Jafar juga nggak ada niatan buat nyari si budak hitam, tapi ternyata kalau memang belum waktunya untuk meninggal dunia ya diselamatin juga gitu ya sama Allah. Terus kata Jafar al-Bimaki, jangan heran dengan pengalaman hamba yang serba kebetulan ini. Masih kalah hebatnya dari cerita tentang Wazir Nuruddin dan saudaranya, yaitu Wazir Samsuddin. Ceritakanlah, wahai Jafar. Jadi kasusnya selesai, budaknya dihukum pancung gitu ya. Apakah dihukum mati? Nah, di dalam buku dikisahkan bahwa budaknya karena masih kecil gitu ya, masih di bawah 17 tahunan gitu. Jadi dia tuh nggak dihukum mati dengan dipenggal ataupun apapun, tapi dipancung jadi kakinya nggak bisa kemana-mana gitu ya. Dan dipenjara di bawah tanah, di bawah pengawasan Khalifah Harun al-Rashid kayak gitu. Kisah tentang pembunuhan yang terjadi di Baghdad ini dimasukkan ke dalam berkas kasus yang sudah selesai di masa Khalifah Harun al-Rashid sebagai pembelajaran dan dimasukkan dalam pembendaharaan kerajaan. Nah, pada saat itu ketika kasusnya sudah selesai,
Ja'far sama Harun al-Rasyid berada di lingkungan kerajaan. Tapi Ja'far bilang, aku punya kisah mengenai Nuruddin dan Syamsuddin gitu ya. Salah satu wazir atau pengawal di kerajaan lain yang bersaudara namanya Nuruddin dan Syamsuddin. Terus ceritakanlah gimana kisahnya kata Khalifah Harun al-Rasyid. Dan kemudian Ratu Syahraja memberhentikan kisahnya sampai sini. Jadi selesailah kisah pembunuhan misterius di kota Baghdad. Ternyata yang membunuhnya adalah seorang. Bagaimana nasib pemuda sama ayahnya? Nasib pemuda sama ayahnya di penjara, tapi tidak dihukum mati. Di penjara selama beberapa tahun lah ya di kota Baghdad, tapi tidak dihukum mati. Sementara budak yang memfitnahnya dipancung tadi, kayak gitu.